Mitos atau fakta, sesudah melakukan suntik botox, wajah menjadi kaku? Mitos. Oke, kenapa tuh dok? Iya, karena dia nggak kaku, justru jauh lebih glowing. Oke. Lebih glowing, yang kedua kulitnya jauh lebih sehat, karena secara nggak langsung menutrisi juga. Terus yang ketiga, si kerutannya menghilang. Halo, selamat pagi Sobat Advance. Bertemu lagi dengan saya Nia di Yowis. Yuk, waktunya Indonesia sehat. Sobat Advance pasti pernah dengar dengan istilah botox wajah kan? Botox wajah menjadi topik yang nggak ada habisnya nih dibicarakan sampai sekarang ini. Nah, buat Sobat Advance yang penasaran dengan suntik botox, pagi ini kita akan kupas tuntas bersama dengan Dr. Christina Purba. Halo dok, apa kabar? Hai, baik. Kamu gimana? Baik dok. Nah dok, pagi ini kita akan bahas mengenai suntik botox. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya dok ya. Apa sih suntik botox itu? Sama nggak dengan filler dan aman nggak kalau kita suntik botox? Suntik botox itu dia lebih tepatnya kalau aku mau jelasin ke fungsi kali ya. Fungsi itu lebih untuk mengencangkan kulit, pengencangan. Tapi selain untuk estetik, botox ini sendiri bisa untuk kesehatan, terutama untuk bagian kesehatan yang bagian saraf. Jadi ada bisa untuk estetik juga untuk kesehatan saraf. Terus sama nggak dengan filler? Beda. Kalau filler sendiri dia berfungsi untuk mengisi ruangan yang kosong ada di wajah. Jadi lebih untuk kontur wajah. Oh, oke. Dan sejauh ini botox, filler, ataupun tanam benang dan tarik benang itu sejauh ini aman, asal dilakukan oleh orang yang berpengalaman dan memang di expertnya di situ. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, bagaimana sih cara kerjanya? Sakit nggak kalau kita suntik botox dok? Oke, cara kerjanya sendiri untuk di bidang estetik dia berfungsi untuk memblokir si otot supaya dia jadi nggak terlalu tegang, jadi dibantu untuk direlaksasi sehingga terjadilah pengencangan di daerah kulit kita seperti itu. Dan sejauh ini sakit atau enggak memang dia ada terasa sakit ketika dilakukan penyuntikan, tapi waktu setelahnya tidak sakit sama sekali. Oleh sebab itu sebelum kita melakukan suntikan botox biasanya kita melakukan anestesi topikal di wajah atau di daerah yang akan kita suntikan botox. Oke, berarti itu benar-benar nggak sakit sama sekali ya dok ya? Ada sensasi sedikit nyeri tapi nggak sakit, sedikit-sedikit gitu ya? Kalau skala mungkin di angka 4 atau 5. Jadi masih nyaman. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi nih dok, apa sih manfaat atau efek yang didapat ketika kita botox wajah, dan khasiat dari botox ini bertahan berapa lama nih dok? Oke, waktu kita menyuntikkan botox di kulit kita, ini untuk kulit ya, pengencangan kulit kita, dia baru kelihatan itu sekitar 3-6 hari setelah penyuntikan. Dan bertahannya sekitar 3-6 bulan. Seperti itu. Terus efek yang didapatkan di kulit kita pasti ada pengencangan kulit. Nah, selain pengencangan kulit, dia juga bisa berfungsi untuk membantu mengecilkan pori-pori di wajah dan juga membentuk wajah kita jadi lebih V-shape. Nah, selama 6 hari itu dok, kira-kira ngilu nggak sih? Enggak, karena penyuntikannya si botox sendiri dia ada superficial, jadi nggak sampai ke dalam otot banget. Tapi ini untuk wajah ya, aku ngejelasin ini masih di bidang estetik. Ini untuk daerah wajah dia nggak akan sampai ke dalam otot banget, tapi dia agak superficial gitu. Jadi nggak terasa ngilu atau nggak ada terasa nggak nyaman sih, nggak, cuma itu bentol. Oh, gitu. Karena bekas suntikan. Iya bener, obatnya kan masuk tuh, terus di daerah kulit superficial, jadi menyebabkan bentolannya gitu. Nah, saya mau sambungin nih dok sedikit dengan mungkin Sobat Advance juga pernah dengar ada yang namanya PRP. Nah, itu kira-kira bedanya gimana nih sama botox wajah dok? Oke, PRP itu kan dia platelet rich plasma. Asalnya tuh dari tubuh kita. Ya, dari pakai darah kita sendiri ya. Dari tubuh kita dan untuk kita. Iya. Gitu. Sedangkan botox ini dia itu berfungsi untuk lebih ke pengencangan yang berasal dari toksin bakteri tadi Clostridium. Oke. Jadi kalau PRP ini dia untuk pengencangan kulit sama sekali enggak sih, fungsinya beda. Tapi kalau ditanya PRP ini bagusnya untuk apa? Pertama nge-rejuve atau peremajaan kulit, ya dia bagus banget. Kedua untuk memperbaiki tekstur kulit seperti pori-pori yang besar, scars, dan juga bekas jerawat yang hitam, dia juga bagus. Tapi balik lagi, yang namanya dari tubuh kita itu bergantung juga sama kondisi kita pada saat kita melakukan PRP. Makanya ada beberapa orang yang ngerasa PRP pertama sama PRP yang selanjutnya akan berbeda rasanya karena tergantung badannya dia. Serumnya bergantung sama badannya dia pada saat kita mau tindakan PRP. Oke. Nah,
lebih sakit mana nih dok antara Hmm. botox wajah sama PRP? Dua-duanya sebenarnya dilakukan dengan anestesi sih. Tapi Mm-mm. kalau ditanya sakit mana, sakitnya beda. Kalau sakit botox itu sakit pada saat tindakan, tapi setelah tindakan dia hilang rasa nyerinya. Gitu. Oke. Jadi botox itu sakitnya waktu kita suntik berasa sakit, tapi setelah itu ya udah biasa lagi. Cuman yang tadi aku bilang sisanya kayak bentol-bentol di bagian yang kita suntikin. Nah PRP ini, nah yang aku mau bilang PRP ini nggak enaknya sakitnya downtime-nya lebih lama dibanding botox. Oh, Gitu. oke. Iya, jadi sakit setelah tindakan dan 24 jam setelah tindakan masih ada nyeri, penyembuhannya bisa 7 hari setelah tindakan. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, kapan sih seseorang itu bisa melakukan botox wajah? Oke, botox kan tadi kita ambil garis besarnya untuk membantu mengurangi garis halus. Yang kedua jadi untuk pengencangan, ya kan, jadi supaya tetap Iya. kencang. Jadi sebaiknya kapan dilakukan sebelum timbulnya garis halus atau kerutan di wajah. Jadi jangan pas sudah timbul, tapi kita lakukan sebelum, gitu, seperti itu. Kenapa kalau udah timbul baru dilakuin, beda nggak sama yang belum timbul? Beda hasilnya. Kalau yang sudah timbul, biasanya dia udah ada garis halus kan. Nah garis halusnya itu dia ada 2 tipe kalau di kita. Ada yang statis dan ada yang dinamis. Oke. Oke, kalau statis ini dengan suntikan botox, hilang nggak kelihatan, bisa hilang, tapi nggak dibilang langsung kenceng seperti masa sebelumnya ya. Cuman dia agak hilang, iya. Kalau yang dinamis kita udah suntikin karena dia udah ada bentuk garisan ya. Cuma hilangnya 50%, 70%, nggak bisa 100%. Oke, kalau gitu saya pengen nanya nih dok, kira-kira usia berapa nih disarankan untuk melakukan botox wajah? Karena tadi dokter bilang kan kalau bisa sih sebelum timbul kerutan wajah. Ada tipe kulit yang kering. Iya. Aku jelasin dulu, usia berapa fleksibel, tapi tetap sebelum. Kenapa aku bilang ada tipe kulit yang kering, ada tipe kulit yang lembab? Ada 2 orang, usia sama-sama 25 tahun, yang satu kulitnya kering, yang satu kulitnya lembab gitu. Entah itu berminyak, apa hidrasinya cukup, ya kita anggap lembab. Nah yang kering ini lumayan ekspresif, lumayan sering tertawa, lumayan sering terkena panas, gampang lah timbul garis halus di bawah mata, garis halus di bawah bibir, terus juga ada di dahi. Nah itu udah bisa kita lakukan. Beda misalnya di usia 25 tahun ini ternyata dia kulitnya lembab, bagus, dia belum muncul, ya nggak usah, kita nggak apa-apa. Cuma kalau dia minta untuk bantu ngecilin rahang, itu di usia di atas 20 tahun nggak ada masalah sih sebenarnya. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok, apa yang harus kita perhatikan sebelum dan sesudah suntik botox? Oke, sebelum suntik botox, ini menurut pendapat aku ya, balik lagi ya. Iya. Sebelum suntik botox, pastikan dulu pertama kulitnya bersih. Dalam artian, baiknya kita ekstraksi dulu komedonya kalau dia masih ada komedonya. Kalau dia ada jerawatnya, kita bersihin dulu jerawatnya. Terus juga kalau misalkan dia ngerasa mau ngencengin di bagian mata atau dahi atau untuk ngecilin rahang, baiknya kita lakukan radiofrekuensi terlebih dahulu. Jadi untuk pengencangan double dulu, setelah itu baru kita suntik botox. Dan kalau jerawat biasanya kalau kita memang harus tindakan laser, kita laser dulu. Kenapa? Karena 1 bulan setelah botox itu baru boleh tindakan wajah lagi. Kalau masih di bawah 1 bulan kita nggak kasih saran sih. Oke, dicatat ya Sobat Advance. Sesaat lagi kita akan ada sesi nih yang menarik dengan Dr. Christina, yaitu mitos atau fakta seputar botox. Jangan kemana-mana, tetap di Yowis. Yuk, waktunya Indonesia sehat. Hello everyone, welcome to Advance TV, channel yang paling pas buat kalian yang aware banget soal kesehatan. Di sini kalian bakal dapetin update terbaru seputar tips olahraga, fakta-fakta unik, gaya hidup sehat, review produk kesehatan, dan juga sharing seru dari pakar kesehatan secara langsung. Gak cuma itu aja, karena di tiap minggunya akan ada promo produk-produk Advance yang pastinya bakalan murah banget dan bertabur hadiah. Temukan juga segmen kejutan berupa giveaway berhadiah jutaan rupiah. Seru banget kan? Cuma di Advance TV, menjalankan gaya hidup sehat jadi begitu simple and fun. So, tunggu apa lagi? Langsung aja like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Dan mulailah gaya hidup sehat bersama Advance TV. Halo Sobat Advance, kembali lagi di Yowis. Yuk, waktunya Indonesia sehat. Langsung saja kita mulai sesi mitos atau fakta bersama dengan Dr. Christina Purba. Nah, yang pertama nih dok, mitos atau fakta, sesudah melakukan suntik botox, wajah menjadi kaku. Mitos.
Oke, kenapa tuh dok? Iya, karena dia nggak kaku, justru jauh lebih glowing. Oke. Lebih glowing. Yang kedua, kulitnya jauh lebih sehat karena secara nggak langsung menutrisi juga. Terus yang ketiga, si kerutannya menghilang. Nah, kalau sampai kekencengan atau terlihat kaku, itu kemungkinan dia over Oh, oke. penyuntikannya. Nah, yang kedua nih dok, mitos atau fakta, begitu kerutan muncul di wajah, harus cepat-cepat suntik botox lagi nih dok? Fakta. Oh, oke. Berarti ketergantungan ya dok ya? Enggak. Aku nggak setuju nih soal ketergantungan, sama soal pemakaian produk atau apapun itu nggak ada yang soal ketergantungan. Ini semua soal kebutuhan. Baik dok, selanjutnya nih, mitos atau fakta, krim anti kerut sama efektifnya dengan botox? Mitos. Oke. Beda. Alasannya apa nih dok? Kalau krim kerut mata tuh cuma untuk superficial aja, cuma untuk ngelembapin supaya nggak timbul garis halus. Nah, yang keempat nih dok, mitos atau fakta, kulit bisa 2 kali lebih kendur ketika sudah dilepas atau tidak melanjutkan botox lagi? Mitos. Oh, oke. Kenapa nih dok? Karena kencangnya kan karena bantuan si botox, bukan karena kencang alami dari badan ya. Karena kan kita semakin berumur akan ada hal-hal yang kita nggak produksi secara aktif seperti usia waktu kita masih sangat-sangat fit. Seperti itu. Jadi ketika kita lepas itu memang akan terlihat berbeda sama sewaktu kita menyuntikkan. Karena botox itu sendiri kan dia berfungsi untuk memblokir kontraksi otot, jadi bantu untuk merelaksasi otot. Jadi ketika udah dilepas, jadi nggak akan yang kendur-kendur banget, cuma jadi ada terlihat yang harusnya terlihat. Cuma beda sama orang yang nggak pernah melakukan botox. Kalau orang yang nggak pernah melakukan botox, tadi aku bilang kerutannya dinamis, statis seperti itu, jadi berbentuk. Dan kalau orang yang sebelumnya sudah pernah melakukan botox, dia kerutannya nggak akan sehebat sama orang yang nggak pernah melakukan botox. Yang terakhir nih dok, mitos atau fakta, botox bisa dilakukan bukan hanya untuk kecantikan, tetapi dapat juga untuk kesehatan? Fakta banget. Oh, oke. Kenapa tuh dok? Ya, memang apalagi botox ini biasanya lebih sering digunakan untuk kesehatan lebih ke saraf, neurologi. Yang tadi aku bilang bisa untuk miastenia gravis, bisa untuk Bell's palsy. Nah, Bell's palsy ini sering banget nih terjadi di sekitaran kita. Itu dia lumpuh setengah wajah. Oke. Nah, yang selanjutnya nih dok, saya pengen nanya, kalau misalnya kita botox wajah itu kan seperti yang sebelumnya tadi dokter udah katakan kalau memang harus anestesi dulu ya. Ya. Berarti kalau nggak anestesi nggak mungkin ya dok ya? Mungkin. Bisa juga? Bisa juga. Jadi sebenarnya anestesi itu butuh atau enggak tergantung pasiennya. Nah dok, saya pengen nanya nih dok, botox itu berarti banyak diminati ya dok ya? Banyak banget. Oke. Banyak banget peminat botox. Facial contour juga banyak peminatnya. Tapi yang agak lebih banyak peminatnya memang si botox gitu, karena dia fungsinya tuh banyak gitu. Tapi bukan berarti tindakan yang lain nggak banyak minat ya, banyak minat. Cuma botox ini enaknya pertama downtime sakitnya kan nggak lama gitu, jadi jauh lebih nyaman kalau untuk beberapa pasien, terus biar kelihatan lebih alami seperti itu. Oke sobat Advance, ini saya review sekilas ya untuk mitos atau faktanya. Jadi sesudah melakukan suntik botox, wajah menjadi kaku, itu adalah mitos. Benar ya dok ya? Kemudian yang kedua, begitu kerutan muncul di wajah, disarankan untuk suntik botox. Itu adalah fakta. Ya benar ya dok ya? Kemudian yang ketiga, krim anti kerutan sama efektifnya dengan botox. Itu adalah mitos. Nah, untuk yang keempat, kulit bisa 2 kali lebih kendur ketika sudah lepas atau tidak melanjutkan botox lagi, itu adalah mitos nih. Nah, yang terakhir, botox bisa dilakukan bukan hanya untuk kecantikan, tetapi juga untuk kesehatan. Nah, ini adalah fakta. Benar ya dok ya? Benar semuanya. Nah dok, terjawab sudah ya Sobat Advance untuk rasa penasarannya. Jadi, udah tahu nih mana yang mitos, yang mana yang fakta. Dok, ada pertanyaan tambahan nih. Yang pertama adalah bagian wajah mana aja sih yang bisa dibotox? Oke, untuk bagian wajah mana saja bisa dimulai dari daerah dahi, Oke. daerah mata, rahang, di atas bibir, Oke. terus juga untuk cuping hidung, jadi untuk biar lebih ramping hidungnya, Oke. terus juga di dagu juga bisa. Oh, Itu untuk wajah ya, iya. dan di tengah-tengah sini di antara alis. Oh, oke. Nah, pertanyaan kedua nih dok. Apakah botox ini aman untuk ibu hamil dan menyusui? Oh ya, sebaiknya tidak dilakukan sih dalam kondisi hamil atau menyusui. Karena kita kan menyuntikkan toksin dari botulinum. Dari bakteri yang tadi ya? Jadi tidak disarankan. Toksinnya ya, bukan bakterinya, toksinnya. Oh, oke. Yang ketiga nih,
Botox bisa dilakukan pada siapa aja nih dok? Apakah semua untuk pria dan wanita atau hanya untuk wanita aja? Karena kan seperti yang kita tahu untuk klinik kecantikan biasanya kan emang identik dengan wanita aja nih dok. Botox sebenarnya fleksibel, bisa dilakukan untuk wanita dan juga untuk pria. Jadi nggak ada salahnya nih laki-laki atau pria di luar sana yang mau tampak lebih kencang kulitnya, untuk yang mau glowing, glowing, dilakukan Botox. Oke. Nah yang terakhir nih dok, halal atau enggak sih untuk Botox ini? Sejauh ini halal. Sejauh ini masih halal. Oke. Tapi untuk merek tertentu ya. Jadi karena Botox itu kan berbagai macam merek. Jadi kalau ditanya halal atau enggak, sejauh ini halal. Tapi harus diperhatiin dulu mereknya. Jadi saran aku untuk misalkan yang masih ragu-ragu, tanya ke dokternya yang akan mau dilakukan Botox, produknya seperti apa, supaya bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Tapi kalau sehari-hari yang aku kerjakan, sejauh ini halal ya produknya. Oke, thank you ya Dokter Christina untuk informasi yang bermanfaat yang sudah diberikan ke kita semua dan Sobat Advance di rumah. Yang pastinya ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Sobat Advance yang mau melakukan Botox tentunya ya. Terima kasih juga kesediaannya sudah hadir di studio kita pada pagi hari ini Dok ya. Sehat selalu ya dok? Ya, sama-sama. Sehat selalu. Oke. Nah, Sobat Advance, jangan lupa klik, subscribe, dan share informasi menarik ini ke kerabat kamu ya. Akhir kata, saya Nia dan Dr. Christina Purba mohon undur diri. Kita berjumpa lagi di episode Yowis berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan ikuti protokol kesehatan ya. Sampai jumpa. Yowis. Yuk, waktunya Indonesia sehat. Bye-bye. Advancing life.